Bab 431. 9 utas? 13. Negara Ganwu Universe MU belum memiliki Pang yang masuk ke 20 besar untuk lebih dari 100 kompetisi. Siapa tahu akan ada 2 di antaranya kali ini. Haha, Moso benar. Ada 1008 negara semesta di sini, dan Anda telah menggunakan 2 slot. Di sekelilingnya, semua unding tertawa dan mengolok-olok raksasa armor berskala itu. Meskipun penampilan Luo Feng sangat mengejutkan, pada puncak kekuatan di negara-negara alam semesta mereka sendiri, dia tetap saja seorang Pang. Bukankah saudara kandung planet Augusi berhasil mencapai 20 besar juga? Raksasa lapis baja skala mengungkapkan senyuman di wajahnya. Haha, brengsek, kamu benar-benar tahu cara tertawa. Ini sangat jarang. Saya telah bertemu dengannya 3 kali selama 100 era ini pertama kalinya saya melihatnya tersenyum. Dia bangga. Jadi, tentu saja dia akan tersenyum. Celana dalam di sekitarnya semua mengobrol dan tertawa. Ada total 1008 undings di sini, dan raksasa lapis baja skala itu secara alami duduk bersama orang-orang yang dia kenal lebih baik. Para undings yang kuat ini, beberapa adalah teman, beberapa musuh, beberapa dengan hubungan yang jauh atau dekat. Tentu saja mereka membentuk klik mereka sendiri dan mengobrol. Haha, apa pendapat Anda tentang Luo Feng ini dari negara semesta Ganwu saya? Raksasa lapis baja skala memandang ke sekeliling yang abadi. Mencapai teknik terbang luar angkasa 10.000 benang ke tingkat 2, dan persenjataan Nanshen, mampu mengacungkan 9 bilah. Seorang pria berambut panjang berwarna hijau tua dengan hidung besar. Tatapannya seperti tak berujung seperti lautan, menghitung, dasarnya sangat kokoh, temperamennya stabil dan tenang, dan potensinya sangat besar. Kekuatannya saat ini bisa menduduki peringkat 10 besar. Dia memang bisa mencapai 10 besar. Dalam ruang latihan, dia pasti bisa mencapai 5 besar. Bahkan jika itu duel arena yang sebenarnya, dia harus bisa masuk 10 besar. Celana dalam lainnya mengangguk. Pelatihan tidak benar-benar mencerminkan kekuatan sejati seseorang. Karena pelatihan ini dibandingkan dengan duel 1v1 sangat berbeda. Pengontrol pembaca roh pada senjata roh bisa menjauhkan dirinya dan menyerang dari jauh. Namun seorang pejuang harus membunuh sampai dia berada dalam jangkauan dan serangan, juga, dengan boneka robot dan bentuk kehidupan logam dan makhluk lain yang tidak rentan terhadap serangan roh, itu membuat sulit bagi beberapa orang untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Sama seperti sebelumnya, seorang jenius yang dianggap mampu masuk 20 besar. Penghipnotis dari klan Dewa Hallwing, Jia Lai 11. Penghipnotis Jia Lai 11 itu, selama pemilihan negara alam semesta, dia hanya perlu melihat lawannya dan mengalahkan mereka, itu telah santai selama ini. Namun selama ruang pelatihan, melawan boneka robot DLL, hipnotismenya tidak berpengaruh sama sekali, dan semua serangan roh tidak berguna. Karenanya, hipnotis Jia Lai 11 hanya menempati peringkat 189 di babak ruang pelatihan. Apakah ini berarti dia lemah? Di alun-alun, lebih dari 1 juta jenius menatap layar di mana Luo Feng sedang menuju ke lantai 1 menara ke-6. Yang mulia, Luo Feng ini sangat kuat. Seorang pria seperti besi yang seperti cor baja berkata dengan lembut. Di sampingnya adalah pemuda berambut hitam lapis baja perak, Pangeran Manka menduduki peringkat ke-18 di babak ini. Matanya bersinar saat mereka menatap Luo Feng di layar, berkata, saya akui, saya membuat kesimpulan yang salah sebelumnya. Dari sebelumnya, Pangeran Manka bahkan berkata, dari kelihatannya, dia tidak tahan lagi. Dia tidak akan bisa melewati lantai 7 dari menara ke-5. Saya memperkirakan peringkat terakhirnya sekitar 9 atau 10. Meskipun dia lebih tinggi dariku, namun ruang latihannya berbeda dari pertandingan 1v1. Dalam pertandingan 1v1, dia jelas bukan tandingan saya. Saya yakin saya bisa mengalahkannya. Dia masih percaya diri sebelumnya. Namun sekarang, benar-benar lawan yang kuat. Mata pemuda Manka berkilau seperti kristal, benar-benar terkunci pada Luo Feng, dia melatih 10.000 benang. Dia sudah mencapai level 9 utas, memang lawan yang kuat. Jika saya ingin memasuki area rahasia primal, Luo Feng ini akan menjadi penghalang besar, saya pasti akan mengalahkannya. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya erat-erat, percikan petir melintas. Luo Feng. Dengan rambut acak-acakan, tanpa alas kaki, pemuda liar Savage Rongjun menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, dia sudah menjadi sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan saya pasti akan menjadi yang terkuat, saya pasti akan. Tertutupi jubah hitam, seorang pemuda di antara para jenius lainnya menatap layar, berkata dengan lembut, Luo Feng. Nikmati sorotan, lihat saja, dengan sangat cepat, saya akan memberitahu Anda semua, ruang pelatihan itu, hanyalah kotoran binatang unta. Aku akan mengalahkan kalian semua. Termasuk Dewa Kematian Bolan itu. Para jenius elit dan paling luar biasa berkumpul di sini. Semuanya tidak mudah menyerah, semuanya memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan mutlak. Namun, hampir semua yang membuat Luo Feng lawan mereka tidak mudah diacau. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia akan jatuh. Meskipun dia kuat, namun tingkat kesulitan menara ke-6 jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan menara ke-5. Oh, dia terluka. Ini akan segera berakhir. Semua jenius mulai berdiskusi. Selama level 1 dari menara ke-6, pertempuran sudah berada di titik paling gila. Pergi dan matilah kalian semua. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya penuh noda darah, bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, gerakannya tidak dapat diprediksi, menghasilkan 9 gambar.
9 gambar ini tidak kontinu, tetapi mereka membentuk lingkaran, dan di dalam 9 gambar itu hampir seperti domain absolut Luo Feng. Gerakannya tidak bisa diprediksi. Dia sangat gesit. Gemuruh, mamut berbulu darah menelan tanah dan langit dan menginjak. Tubuh besar mereka saling bentrok. Mamut dalam jumlah besar ini memiliki domainnya sendiri. Dengan domain yang tak terhitung jumlahnya tersebar, itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi domain mereka. Luo Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Pantas saja Dewa Kematian Bolan bahkan tidak berhasil melewati level 1 menara ke-7. Pikir Luo Feng. Tingkat kesulitan melompat terlalu banyak, jauh lebih tinggi dari menara ke-5 level 7. Baik. Di lantai 7 dari menara 6, Dewa Kematian Bolan masih sangat santai. Dia bahkan tidak menggunakan banyak energi. Namun saat dia memasuki menara ke-7 level 1, bahkan setelah melepaskan semua kekuatannya dia masih gagal. Dan Luo Feng bisa merasakan sekarang di mana masalahnya, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah memahami 9 utas. Namun lantai 1 dari menara ke-6 terlalu sulit. Peng! Ekor mamut berbulu darah mengenai tubuh Luo Feng, menyebabkan gerakannya terganggu. Luo Feng yang sudah lelah secara mental berjuang keras untuk menghindar tetapi tertabrak oleh kuku besi di sekitarnya. Setelah itu, semuanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Pertarungan jenius, peserta terakhir Luo Feng membunuh 6.892 mamut darah. Ini sebanding dengan peringkat 2 hingga 6 sebelumnya, berhenti di lantai 1 dari menara ke-6. Peringkat terakhir, 3. Luo Feng merasakan ruang di depannya, dan setelah itu dia muncul di alun-alun. Orang-orang jenius dari umat manusia dari berbagai negara alam semesta melihat-lihat. HM? Tatapan Luo Feng menyapu melewati mereka, dengan cepat menentukan lokasi tim alam semesta Ganwu dan menuju. Itu Luo Feng. Peringkat terakhir 3, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, namun dia sekuat itu. Dalam proses ruang pelatihan ini, tiba-tiba banyak orang muncul entah dari mana. Namun Luo Feng ini, dia termasuk yang terkuat dari yang muncul. Mendengar berbagai diskusi tentang, Luo Feng berjalan kembali ke tim semesta Ganwu. Orang gila, kamu benar-benar membuatku terkejut, kamu benar-benar ganas. Pemuda berambut hijau Windmill berteriak. Luo Feng, selamat. Selamat. Pemuda lain yang Luo Feng tidak terlalu dekat semuanya tersenyum dan memberi selamat padanya. Lagi pula, 99% dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai 1000 teratas. Luo Feng, Rong Jun, ikuti aku. Suara tebal itu bergema di telinga Luo Feng dan Rong Jun tiba-tiba. HM? Luo Feng dan Rong Jun menoleh untuk melihat area di dalam alun-alun. 1008 unding setelah berdiri dan terbang menuju tim mereka sendiri, di mana raksasa lapis baja skala itu segera mencapai tim semesta Ganwu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal. Gemuruh. 1008 tim jenius, di bawah kepemimpinan Undings kembali ke tempat tinggal mereka. Pencakar langit 0825, tingkat 1. 1000 jenius dari negara semesta Ganwu semuanya berdiri di sana. Di bawah tekanan raksasa lapis baja skala, semuanya sangat hormat dan diam. Kali ini, performa tim negara Ganwu Universe kita sangat bagus. Suara raksasa lapis baja skala bergema di seluruh aula level 1. Sangat jarang baginya untuk benar-benar memuji mereka, kecuali Luo Feng dan Rong Jun yang berhasil masuk 100 besar dan mendapatkan akses langsung ke inti perusahaan alam semesta virtual. Ada 3 orang lainnya yang berhasil masuk ke 7.300 teratas dan memperoleh hak untuk memperebutkan 900 slot terakhir. Dan selain 5 ini, semua orang. Kompetisi jenius puncakmu berakhir di sini. Kata raksasa lapis baja skala itu. Menyebabkan para jenius dari negara semesta Ganwu menjadi sedikit tertekan. Bahkan setelah bertarung begitu lama, saat ini mereka tersingkir begitu saja. Kalian semua bisa kembali ke dunia nyata sekarang dan pergi dari sini. Anda juga dapat menunggu beberapa saat dan tim penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengirim Anda secara otomatis kembali ke benua negara semesta Anda. Raksasa lapis baja skala berkata, Luo Feng, Rong Jun, kalian 5, ikuti aku. Setelah itu dia mengambil langkah panjang menuju sebuah jalan setapak. Luo Feng, Rong Jun, dan 3 lainnya mengikuti. Suasana di dalam aula besar itu membuat depresi. Sudah berakhir. Perjalanan kami telah berakhir. Haha semuanya, walaupun kita sudah gagal, kita tetap saja ditawari untuk masuk ke area rahasia Ganwu, lumayan juga. Baik. Meskipun saya lebih lemah sekarang, saya tidak percaya bahwa saya akan tetap lebih lemah di masa depan. Kami hanya level bintang sekarang, proses pelatihan baru saja dimulai. Masih ada level alam semesta, tuan domain dan level tuan sektor, perjalanan kita masih jauh dan panjang. Bicara dengan baik. Bahkan jika Anda memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual, masih sangat sulit untuk menjadi abadi. Dan area rahasia Ganwu kita juga bisa menghasilkan pakaian abadi. Baik. Ayo pergi, kita akan minum. Tuan dan Nyonya muda ini, semuanya memiliki hak untuk memasuki area rahasia Ganwu. Kecuali beberapa yang langsung kembali ke kenyataan, sebagian besar dari mereka pergi menuju restoran di alun-alun. Saat ini, 1000 jenius dari negara semesta Ganwu terbagi menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki area rahasia Ganwu. Beberapa memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Bagaimana masa depan terungkap, tidak ada yang tahu. Bab 432. Para jenius masih dianggap tenang, namun 1008 negara semesta penuh dengan kegembiraan, terutama penduduk yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 1 triliun galaksi di negara semesta Ganwu.
Itu adalah pertemuan lebih dari 1 juta jenius absolut dari banyak negara semesta, di 20 teratas, sebenarnya ada 2 dari mereka sendiri, tingkat kehormatan apa itu? Kami, Kerajaan Gunung Naga Hitam kami sebenarnya memiliki seorang jenius yang berhasil mencapai peringkat 3. Itu adalah seluruh alam semesta. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Tuhanku. Luo Feng terlalu kuat. Seluruh alam semesta, itu adalah 1008 negara semesta. Kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar tercengang oleh berita ini, meskipun bidang bintang Gunung Naga Hitam dapat dianggap luas dan tak berujung, dibandingkan dengan 1008 negara alam semesta, yang sangat kecil. Bahkan negara semesta Ganwu tidak memiliki seorang jenius yang berhasil masuk ke 20 besar untuk waktu yang sangat lama, apalagi medan bintang Gunung Naga Hitam kecil. Mungkin belum ada satupun dalam triliun tahun terakhir. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Semua situs web internal Pegunungan Naga Hitam menyiarkan berita ini siang dan malam. Setiap rekaman tentang Luo Feng, semangat dan dukungan untuknya di dalam Kerajaan Gunung Naga Hitam telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Kaisar Kekaisaran berkata dengan bersemangat, Luo Feng berasal dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita, dia adalah pahlawan kekaisaran kita. Medan bintang kecil yang bahkan tidak layak disebutkan ini, karena Luo Feng mendapat pengakuan dari banyak warga dari negara alam semesta lain. Luo Feng adalah pahlawan Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Sebuah siaran berita tersebar di situs Pulau Gunung Naga Hitam, Kaisar berseru, dia dari Galaksi Bima Sakti Gunung Naga Hitam kita. Saya telah memutuskan untuk secara resmi memberinya rumahnya, Galaksi Bima Sakti. Mulai hari ini, dia adalah pemimpin Galaksi Bima Sakti. Kaisar memutuskan. Keluarga kekaisaran Kerajaan Gunung Naga Hitam semuanya sudah siap. Sebenarnya, Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan Galaksi Bima Sakti kepada Luo Feng. Namun dengan pernyataan publik, jelas itu untuk meningkatkan posisi Luo Feng bahkan lebih. Luo Feng, untuk bisa mendapatkan reputasi seperti itu di dalam kekaisaran, pekerjaan keluarga kekaisaran tidak ada artinya. Brolin duduk di ruang kerjanya, mengertakkan giginya dengan keras, memecahkan cangkir di tangannya, sudah berakhir, tidak ada lagi harapan, seluruh eselon atas semua telah memutuskan untuk mengikat Luo Feng. Keluarga kekaisaran bersama dengan dukungan Gunung Naga Hitam Tanah Suci, eselon atas semua memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan mengikat Luo Feng, dengan galaksi asalnya dan hubungannya, selama dia tidak mati, juga dengan miliknya peringkat 3 talenta. Dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan bahkan dalam inti perusahaan Jagat Maya. Perusahaan Jagat Maya, salah satu dari 5 Leviathan terhebat, bahkan berdiri di depan 4 lainnya. Bahkan 1008 negara semesta harus menghormati 5 Leviathans. Saat Luo Feng memegang otoritas yang kuat, selama masa krisis, Kerajaan Gunung Naga Hitam akan menghabiskan sumber daya mereka untuk membantunya. Adapun Pangeran ke-9 Brolin itu, dia bahkan tidak dianggap di antara eselon atas pemerintahan, bagaimana dia bisa mempengaruhi keputusan kekaisaran. Ini sudah berakhir. Nuolan Shan melihat ke layar, matanya tidak mau, dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Saat mereka menemukanku, membunuhku akan semudah membunuh semut. Pengasingan! Pengasingan! Nuolan Shan menggertakkan giginya, kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan, jika tidak, aku harus tetap diam selamanya, tidak membocorkan sedikit pun tentang diriku. Karena sudah begini. Mata Nuolan Shan berbinar dingin, kalau begitu aku akan pergi keluar medan perang menuju medan pertempuran. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk melebihi dia. Nuolan Shan adalah orang yang kejam dan absolut, untuk dapat bertahan hidup 1000 pertempuran hidup atau mati di dojo kapak besar, itu juga merupakan ketegasan yang kuat, saat dia mendeteksi bahaya dia meninggalkan sarangnya. Dan sekarang, dia duduk di kapal semesta dan segera meninggalkan planet itu. Bumi. OMI, apa? Luo Feng adalah pemimpin galaksi Bima Sakti? Benua Amerika Utara, pangkalan Washington di Amerika, sekelompok eselon atas terkejut. Pemimpin Bima Sakti? Bagaimana mungkin? Sebelumnya, informasi yang kami kumpulkan dari Jagat Maya semuanya menyatakan bahwa prajurit tingkat alam semesta dapat memperoleh 10 planet sebagai wilayah, hanya tuan sektor yang dapat diberikan galaksi sebagai wilayah. Menurut informasi, penguasa sektor adalah prajurit menakutkan yang dapat menghancurkan bumi dengan satu jentikan tangan, bahkan bintang, atau planet katai putih bukanlah apa-apa di hadapan tuan sektor. Bagaimana Luo Feng mendapatkan hadiah seperti itu? Para eselon atas Amerika sangat terkejut. 5 negara besar di dunia, meskipun mereka berterima kasih kepada Luo Feng, namun mereka tidak seperti orang Cina, terikat oleh ikatan darah, negara-negara lain sebenarnya sedikit tidak bahagia, mengapa pemimpin bumi harus orang Cina? Mengapa dia tidak bisa dari Amerika, atau India? Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan diri mereka sendiri, tetapi berita itu sekarang benar-benar membuat mereka tercengang. Perhatian semua, perkenankan saya menjelaskan makna di balik kompetisi jenius semesta. Seorang wanita berambut emas berkata, setelah Anda mendengarnya, saya yakin Anda semua akan memahami status Luo Feng saat ini, dan apa yang dia wakili. Mengapa dia benar-benar bisa menerima perlakuan dari tuan sektor? Pemimpin Bima Sakti? Haha, Luo Feng sungguh kuat, Wang Tua, berapa banyak planet kehidupan di galaksi Bima Sakti kita? Menurut informasi dari jaringan Jagat Maya, galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 210.000 planet kehidupan. Haha, lebih dari 210.000 planet kehidupan? Dan mereka tiba-tiba menjadi milik Luo Feng? Baiklah, berjuang untuk bumi kita, dia juga berjuang untuk nama orang Cina kita.
Kami orang Tionghoa, meskipun kami dianggap aborigin, namun dari kami seorang jenius telah muncul dan berhasil menduduki peringkat 3 di antara seluruh alam semesta. 5 negara besar di bumi, semua pemimpin pangkalan menerima berita, semua tercengang oleh berita pemimpin galaksi Bima Sakti. Namun para pemimpin tidak memberitahu warga biasa. Sebenarnya, mayoritas orang di bumi masih belum mengerti banyak tentang alam semesta, eselon atas bumi tidak ingin membiarkan mereka terhubung dengan alam semesta secepat itu. Antara. Peningkatan saudara ketiga benar-benar mengejutkan. Duduk bersila di sebuah pondok, pemuda berpakaian hitam Hong membuka matanya, aku juga tidak bisa rileks, guru pasti punya teman yang aneh, seorang yang abadi sebenarnya bersedia hidup di planet tanpa teknologi apapun. Tatapannya menyapu pondok, melihat ke dunia luar dan 100 km langit. Di langit itu ada beberapa orang liar berpakaian bulu binatang beterbangan. Planet ini adalah tempat tinggal dari makhluk abadi, seluruh planet dikondisikan dalam keadaan yang sangat primitif, semua manusia di planet ini mengeluarkan energi potensial mereka dan secara bertahap menciptakan sekte. Dan ini adalah tempat tinggal yang abadi. Sekte-sekte ini bahkan sepertinya tidak tahu, ada alam semesta yang tidak pernah mati yang hidup di sini. Hong, ayo pergi. Tuan Sektor Waktu Luo tiba-tiba muncul di depan pondok. Hong segera berdiri dan terbang, duduk di kapal alam semesta dan meninggalkan planet ini. Sekte-sekte aborigin di planet ini bahkan tidak tahu bahwa dua pejuang alam semesta yang kuat baru saja melewatinya. Tidak buruk, saya mengizinkan Anda untuk beristirahat. Lord Wu berteriak. Belum cukup, masih belum cukup. Tirdie sudah berhasil mencapai peringkat 3, peningkatan saya masih belum cukup. Di Mars Tata Surya, Dewa Petir sedang berlatih sesuai dengan rencana Lord Wu, meningkatkan dirinya sendiri. Luo Feng tampaknya tidak tahu bahwa dia berada di peringkat 3 TD di seluruh alam semesta memiliki pengaruh seperti itu, dia bersama Rong Jun dan 3 lainnya, mendengarkan ceramah dari raksasa lapis baja skala. Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa, tergantung performa Anda. Dimengerti? Kalian bertiga bisa pergi lebih dulu, Luo Feng dan Rong Jun tinggal. Raksasa lapis baja skala berkata, segera 3 pemuda lainnya meninggalkan ruangan besar dengan hormat, hanya menyisakan Luo Feng dan Rong Jun. Tatapan raksasa lapis baja skala mendarat di 2 dari mereka. Peringkat 13, peringkat 3. Suara raksasa itu tebal dan kuat, tekanan kuat itu menyebabkan Luo Feng dan Rong Jun hampir tidak bisa mempertahankan berdiri, apakah Anda berdua merasa bangga di dalam, mengira Anda sangat kuat? Tidak. Safagi Rong Jun berkata. Ruang pelatihan tidak membuktikan apapun. Luo Feng juga berkata. HMPH. Raksasa lapis baja berskala itu meraung sedikit, ada baiknya kamu juga masih bisa tetap tenang dan tenang, tidak membiarkan kehormatan dan kemuliaan kecil ini sampai ke kepalamu. Baik. Luo Feng yang kamu katakan benar. Ruang pelatihan tidak membuktikan apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda. 10 besar ruang pelatihan, terdiri dari 2 pejuang dan 8 pengontrol pembaca roh. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, sebenarnya ada 8 pengendali di 10 besar. Memahami? Ruang pelatihan ini memiliki keuntungan besar bagi pengontrol pembaca roh. Di samping para pejuang. Bagi kaum hinoptis, itu yang terburuk. Raksasa itu berkata, jenius klan dewa yang melolong, Jia Lai 11, banyak dari kita yang tidak setia menganggapnya sebagai 10 besar, namun pangkatnya hanya 189. Di ruang latihan, untuk bisa mencapai 20 besar, tentu mereka semua kuat. Namun beberapa dari mereka di peringkat 30-50, belum tentu lemah. Terutama penghipnotis pembaca roh, mereka semua berada di peringkat di atas 100-an, dalam pertempuran namun itu cerita yang sama sekali berbeda. Raksasa itu menekankan, karena itu kalian berdua tidak boleh ceroboh, jika tidak, kalian akan diinjak oleh orang lain. Luo Feng dan Rong Jun mendengarkan dengan patuh. Tentu saja, ruang pelatihan memang mencerminkan beberapa tingkat kekuatan. Dari banyak undings di sini, menonton siaran dan menyimpulkan. Luo Feng, di antara kesimpulan kami, Anda berada di peringkat 10 besar. Raksasa lapis baja skala menoleh untuk melihat Safagi Rong Jun, kamu berada di 20 besar. Luo Feng dan Rong Jun tetap diam. Raksasa itu melihat kedua dan berhenti sejenak sebelum berkata, tentu saja, dalam pertempuran yang sebenarnya, itu tergantung pada bagaimana Anda melakukan semuanya, dan juga bagaimana Anda menyusun strategi dan menghadapi lawan Anda. Siapapun dari 20 besar bisa masuk 10 besar, 10 besar masih bisa kalah dari siapapun dari belakang. Lagi pula kekuatan setiap orang cukup dekat. Baik. Kalian berdua istirahatlah, kalian berdua mendapatkan slot kalian, tidak ada apa-apa untuk kalian besok. Bersiaplah untuk pembantaian terakhir. Meskipun ada 1000 yang bisa memasuki inti, perlakuan di dalamnya memiliki perbedaan besar. Inti itu sendiri memiliki level yang lebih rendah dan lebih tinggi. Seperti Dewa Kematian Bolan, dia pasti bisa memasuki area rahasia utama, adapun kalian berdua, bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Kata raksasa lapis baja skala itu. Bab 433. Luo Feng dan Safagi Rong Jun keduanya berjalan keluar dari kamar raksasa lapis baja berskala itu bersama-sama. Luo Feng. Teriak Rong Jun. HM? Luo Feng berdiri di sana dan berbalik, mata seperti harimau. Rong Jun bersinar, berkata dengan lembut, peningkatan Anda telah mendapatkan rasa hormat saya berharap dapat bertemu dengan Anda di arena dan sekali lagi mengalahkan Anda. Kalahkan aku? Bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman, aku akan menunggu.
Rongjun berbalik untuk pergi setelah itu, Luo Feng memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Rongjun ini, tampaknya tidak setuju dengan kesimpulan raksasa lapis baja skala itu, dia tampaknya memiliki jaminan untuk mengalahkanku atau sesuatu. Luo Feng tidak memiliki perasaan lain, hanya antisipasi. Salah satunya melawan lawan yang sangat kuat. Semakin kuat dia, semakin itu akan membentuk dan meningkatkannya. Hari itu, lebih dari 1 juta jenius yang tersingkir semuanya diteleportasi. Seluruh gedung pencakar langit 0825 hanya memiliki 6 orang tersisa, pemimpin abadi dan 5 pemuda. Fajar hari kedua. Termasuk Luo Feng dan Rongjun, 7.300 jenius berkumpul di alun-alun tengah, tiba-tiba energi tak berbentuk menyelimuti seluruh alun-alun, menyebabkan 7.300 manusia jenius untuk tunduk tak terkendali, mereka semua melihat ke atas dan di udara, siluet yang akrab muncul. Dia, mengenakan pakaian yang tampak normal tetapi sebenarnya diresapi dengan baju besi hijau energi misterius. Dia memiliki sisik ungu di kepalanya, wajahnya membawa senyuman, namun tidak ada yang berani untuk benar-benar menyamai pandangannya saat dia melihat sekeliling. Tuan Ksatria. 1008 pakaian dalam semua berkata serempak dan membungkuk hormat. Ini menyebabkan 7.300 orang jenius terkejut. Tahap ruang pelatihan telah berakhir. Pertama-tama saya ingin memberi selamat kepada peringkat 1 hingga 100 peserta. Anda semua telah mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan jagat maya. Saat ini, siapapun yang tidak mau dapat berbicara, perusahaan alam semesta virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Suara pria bersisik ungu lapis baja hijau itu ringan, bergema di telinga dan pikiran mereka. Diam. Tidak ada yang bersuara. Bagus. Pria itu mengangguk puas, peringkat 1017.300, 7.200 jenius ini, menurut kinerja ruang pelatihan Anda, perusahaan jagat maya telah secara otomatis mengatur duel arena Anda. 3 kemenangan terus-menerus akan memberi Anda slot, yang kalah akan dieliminasi. 7.200 orang, dalam pertempuran 1v1, menghilangkan setengah setiap pertempuran, dengan 3 kemenangan berturut-turut, hanya 900 yang tersisa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebagian besar orang jenius di bawah ini curiga. 3 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot? Jika 2 prajurit yang kuat bertemu, bukankah itu menghilangkan 1? Luo Feng berpikir, situasi yang sama telah terjadi dalam pemilihan negara semesta Ganwu, dia dan Rongjun telah bertemu. Luo Feng berpikir, ini mungkin yang dipikirkan oleh banyak orang jenius. Pengaturan sistem perusahaan jagat maya pasti yang terbaik, tidak perlu khawatir. Pria berskala ungu lapis baja hijau berkata, saat ini, 7.200 peserta akan memulai duel arena mereka. Gemuruh. Plaza sedikit berguncang, 7.200 jenius yang berpartisipasi tiba-tiba dipindahkan, dengan hanya 100 yang tersisa. Luo Feng melihat sekeliling, dengan hanya 100 pemuda tersisa, alun-alun tampak kosong. Di dalam, pedang darah putih berjubah kematian Dewa Bolan, Pangeran Manka yang dipenuhi dengan semangat pertempuran, saudara-saudara jenius dari planet Augusi, hampir seperti gunung daging dengan tinggi 6 m pria berpenampilan kuat dengan kapak darah di punggungnya, mimpi pemuda kulit, pemuda bertubuh besar dengan wajah penuh bulu seperti beruang, wanita muda benang hitam yang menggoda dengan 4 tangan, pemuda pemalu dan pemalu. 100 orang. Mereka semua adalah 100 teratas di tahap ruang pelatihan, orang-orang jenius yang akan memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Ke-100 orang ini memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, memahami bahwa mereka semua akan menjadi pesaing. Ada kursi di sana, kalian semua bisa pergi menonton siaran. Pria berskala ungu lapis baja hijau menunjuk ke kejauhan, segera 100 kursi besar dan beberapa meja muncul di sudut alun-alun, di atas meja ada minuman dan makanan, dan pria lapis baja hijau itu sendiri duduk dengan 1008 undings di tempat lain. Dewa kematian Bolan, Luo Feng dan 100 sisanya semua duduk, dan Luo Feng dan Rongjun duduk berdekatan, tidak peduli apa, mereka berasal dari negara alam semesta yang sama, tentu saja mereka merasa lebih dekat, terlebih lagi keduanya merasa baik satu sama lain. Lihat, 3.600 layar. Ini akan segera dimulai. Howling God Clan hipnotis Jialai 11, di layar itu. Beberapa jenius yang sangat berpengetahuan berbicara, memang 3.600 layar besar muncul di tengah alun-alun, masing-masing menampilkan pertempuran berbeda yang akan segera dimulai. Sangat cepat. Di 3.600 layar, pertempuran dimulai hampir secara bersamaan. Pertarungan untuk 900 slot tersisa telah dimulai. Para pemenang maju sementara yang kalah tersingkir, semuanya sangat kejam. Seorang pemuda berlutut di lantai layar, dengan lubang di dahinya, tatapannya bersinar, bibirnya bergerak, orang bisa melihat apa yang dia katakan, saya tidak bisa menerima ini. Para jenius mutlak jatuh satu persatu. 5 menit belum berlalu, dan 3.600 telah tersingkir. Mereka tidak bisa menerima ini. Secara alami orang-orang yang tersingkir tidak bahagia, mereka sudah mencapai level ini, hanya sedikit lebih, berada di negara semesta dibandingkan dengan inti perusahaan alam semesta virtual adalah 2 hal yang sangat berbeda. 5 Leviathan besar, adalah puncak sejati manusia di alam semesta, para jenius mutlak ini semua menganggap diri mereka kuat, hanya puncak alam semesta yang layak untuk diri mereka sendiri. Jika mereka ingin masuk yang terbaik. Setelah setengah jam, babak kedua dimulai. 3.600 jenius, sekali lagi setengah jatuh, setengah sisanya melanjutkan. Setengah jam kemudian, setelah istirahat dan bersiap, ronde ketiga dimulai.
1.800 jenius absolut ini semua berharap dengan antisipasi besar. Mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan, namun hanya ada satu dari dua di setiap duel arena yang bisa memasuki inti alam semesta virtual. Setengah lainnya semuanya tersingkir. Luo Feng dan Rong Jun fokus pada puluhan layar sekaligus. Bagi para jenius absolut ini dengan kemauan dan kesadaran yang kuat, multitasking sangatlah mudah, dan 100 orang jenius saat ini semuanya menonton banyak layar pada satu waktu, namun mereka semua fokus pada satu bersama. Siaran hipnotis klan dewa melolong Jialai 11. Ia memenangkan. Dia tetap menang dengan cara yang sama. Luo Feng mengerutkan alisnya, 3 pertandingan Jialai 11, pertempuran 1 dan 2 dia bahkan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana, lawan segera hancur. Dan di pertandingan ketiga, lawannya berhasil menahan serangan jiwa pertama, namun dia masih jatuh setelah serangan kedua. 3 kemenangan berturut-turut. Penghipnotis Jialai 11 memperoleh 1 slot. Penghipnotis ini menakutkan. Safagi berkata dengan lembut. Luo Feng menatap layar, serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan, namun, jika bercampur dengan hipnotisme, itu menakutkan. Hipnotisme bisa membuat seseorang secara tidak sadar memasuki dunia fantasi, mengabaikan fakta itu sendiri. Hipnotisme menakutkan semacam ini, adalah musuh alami seorang pejuang. Safagi Rong Jun mengangguk. Seperti Luo Feng mempelajari jejak jiwa dan mengosongkan pagoda 2 teknik hebat ini, kendali energi rohnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, pertahanannya juga sangat kuat. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari penghipnotis Jialai 11. Namun para pejuang, banyak yang memiliki kemauan dan keadaan yang kuat, mungkin melawan serangan roh mereka bisa menahannya, namun melawan hipnotisme, banyak pejuang tidak akan menerimanya dengan baik. Penghipnotis Jialai 11, melawan boneka robot, bentuk kehidupan logam, klan Mosha DLL, makhluk tanpa jiwa, hipnotismenya tidak berpengaruh. Namun melawan orang lain yang memiliki jiwa, kekuatannya sangat besar. Cua! 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 900 siluet tiba-tiba muncul di alun-alun. 900 jenius absolut ini sebagian besar memiliki ekspresi bersemangat. Benar, mereka telah melewati 3 putaran eliminasi, di antara 7.200, 900 terakhir ini berhasil. Namun di antara kelompok jenius ini, beberapa masih tidak memiliki ekspresi. Persis seperti pria jangkung dan kurus yang ditutupi jubah hitam. Tidak heran jika kelompok Undings menyimpulkan bahwa penghipnotis Jialai 11 memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Luo Feng dan yang lainnya dari 100 orang berdiri, berjalan untuk berkumpul, pandangannya tertuju pada pria tinggi dan kurus berjubah hitam itu. Pria tinggi dan kurus berjubah hitam itu tiba-tiba memandang Luo Feng. Tatapan aneh itu tampaknya membawa semacam sugesti tak berbentuk, namun kemauan Luo Feng sangat kuat, tidak terpengaruh sama sekali, matanya yang dingin menatap ke belakang, seolah-olah seekor binatang bertanduk emas sedang mengincar lawannya. 2 dianggap oleh Unding sebagai bahan 10 teratas, saat ini, mereka tidak ingin lagi dicocokkan satu sama lain. 1000 orang jenius berkumpul bersama, banyak yang dianggap sebagai 10 teratas, 20 teratas, atau menganggap diri mereka sangat jenius, semuanya saling memandang. Selamat untuk kalian semua. Sebuah suara melamun melayang, memasuki 1000 pikiran, semua dari mereka menyadari pria berskala ungu lapis baja hijau telah muncul di hadapan mereka, kalian semua adalah kompetisi jenius ini paling elit 1000 dari ras manusia 1008 negara alam semesta. Perusahaan Jagat Maya kami akan membina Anda dengan kemampuan terbaik kami, jika ada yang ingin tidak memasuki perusahaan Jagat Maya, Anda dapat berbicara sekarang. Diam, tidak ada yang bersuara. Baik sekali. Namun, Anda harus memahami bahwa akan selalu ada persaingan di alam semesta, di mana ada persaingan, Anda 1000, tidak dapat berharap untuk semua menerima jumlah pengasuhan dan sumber daya yang sama, bahkan perusahaan Jagat Maya kita tidak berani menyia-nyiakan sumber daya yang begitu berharga. Pria bersisik ungu lapis baja hijau tersenyum, saya akan mengumumkan ini. Dari 1000 dari Anda, peringkat 101 hingga 1000, Anda dapat menerima 10 elemen campuran secara tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar, Anda dapat memasuki inti, area rahasia fase terakhir, perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 11, 100, Anda diberikan 100 elemen campuran dalam bentuk tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar dan memasuki inti dari, surga dan wilayah rahasia tanah, perusahaan alam semesta virtual. Peringkat Maret 10, Anda diberikan 1000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar dan memasuki inti dari area rahasia awal absolut, perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 1 dan 2, Anda diberikan 10.000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar dan memasuki inti dari area rahasia primal, perusahaan alam semesta virtual. Dalam keadaan normal, area rahasia utama hanya menerima 1 jenius dalam setiap kompetisi, namun level kelompok ini lebih luar biasa, oleh karena itu eselon atas perusahaan Jagat Maya telah mendiskusikan dan memberikan slot batch 2 Anda untuk memasuki area rahasia utama. Bab 434. Diam, 1000 orang jenius sangat penasaran, fase terakhir, surga dan tanah, awal mutlak dan area rahasia primal, apa yang ada di balik 4 tempat ini, namun hanya dari nama yang dapat diketahui semua orang, sangat jelas, area rahasia primal adalah yang terbaik dari grup. Kalian 1000, masih ada yang kuat dan yang lemah, imbalannya tentu saja akan berbeda. Mulai besok duel akan dimulai, memilih pemenang terakhir.
Suara pria berskala ungu berlapis baja hijau itu melamun dan jauh, bergema di benak semua orang, aturan untuk pertempuran telah dikirim ke kalian semua, istirahatlah yang baik hari ini. Gemuruh. Pria berskala ungu berlapis baja hijau segera menghilang setelah dia selesai, saat ini 1008 Undings memulai diskusi mereka. Area rahasia utama, kali ini mereka menyerap 2. Awalnya aku mengira celah dari area rahasia utama itu pasti akan menjadi milik berandal bolan itu, aku tidak pernah menyangka punya celah tambahan. Perusahaan jagat maya, jarang sekali mereka bermurah hati. Selama Undings berdiskusi, Luo Feng dan 1000 lainnya semua menundukkan kepala mereka untuk melihat layar di pergelangan tangan mereka, di atasnya ditampilkan aturan duel yang telah mereka terima. HM? Luo Feng mengerutkan alisnya saat dia melihat. Aturannya adalah sebagai berikut. 3 putaran duel yang baru saja berakhir, di mana 900 yang berhasil lolos dan menerima 900 slot, mereka akan dinilai berdasarkan performa mereka dalam 3 putaran ini. Sistem perusahaan jagat maya akan memilih dari 100 yang paling luar biasa ini, mereka adalah Jia Lai 11, Ka Peng Te, Lasha, Lei Si, Wu Tewei Sike. 100 orang ini akan terlibat dalam duel dengan 100 orang pertama dari ruang pelatihan, total 200 orang terlibat dalam pertempuran 1v1. 100 orang pemenang memiliki hak untuk memasuki surga dan area rahasia tanah. Adapun 900 lainnya, mereka semua akan memasuki area rahasia fase terakhir. Di antara 100 pemenang, menurut penilaian sistem jagat maya, mereka akan memilih 20 yang paling luar biasa dan membiarkan 20 orang ini bertarung 1v1, memutuskan 10 final. 10 teratas memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal mutlak. 1 dan 2 dari 10 teratas juga akan dipilih dari sana untuk memasuki area rahasia primal. Lampiran di bawah ini memiliki detail spesifik dari pertempuran tersebut. Aturan ini pasti dogmatis. Luo Feng berpikir, mereka benar-benar membiarkan sistem dunia maya memilih 100 dari 900 untuk bertarung dengan 100 teratas saat ini. Sepertinya perusahaan jagat maya memiliki kepercayaan dan keyakinan mutlak pada sistem mereka, lagi pula masalahnya tidak memengaruhi saya berhak untuk bertarung. Bagaimana bisa seperti ini? Mereka bahkan tidak memberi kita hak untuk berduel? Itu terlalu banyak. Ini terlalu percaya diri dalam sistem alam semesta virtual. Di alun-alun, para jenius absolut lainnya meledak dalam amarah. Aturan putaran ini berarti bahwa 800 dari 1000 orang terakhir segera keluar dari permainan, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Secara alami, banyak dari para jenius yang sangat tidak bahagia dan tidak puas. Perusahaan alam semesta virtual. Sebuah suara tajam meraung keras, Luo Feng bahkan merasakan ketidaknyamanan di telinganya, berbalik untuk melihat. Di antara grup, seorang dengan tinggi 5 m, bertubuh kurus, dengan mata vertikal di tengah dahinya, ekspresi pemuda ini pedih, ada kegilaan di 3 matanya, mengamuk dan berteriak, aku punya jaminan 100% masuk 100 besar, bahkan 20 teratas. Bagaimana Anda bisa langsung mengandalkan sistem jagat maya dan hanya mengesampingkan saya? Saya tidak akan menerima ini. Saya tidak akan menerima ini. Tidak adil. Ini tidak adil. Di samping itu, yang lainnya mulai berteriak. Cara ini tidak adil. Sebenarnya berkelahi, siapapun yang kalah akan dieliminasi, itulah cara yang adil, kalau tidak kita tidak akan menerima ini. Segera sekitar 10 pemuda dari berbagai negara alam semesta mulai berteriak. Luo Feng, Rong Jun dan yang lainnya di 200 daftar nama tetap tenang, 800 lainnya mengamuk dengan liar dengan pemuda bermata 3, sisanya sangat tidak senang. Diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Semua diam. 1008 Undings di kejauhan, banyak dari mereka mengamuk, secara bersamaan kesadaran dan tekanan yang kuat meluas, segera menekan 800 pemuda, menyebabkan mereka semua menjadi pucat, semua menggigil, kaki mereka gemetar, pak. Akhirnya beberapa tidak bisa mengambilnya dan berlutut, dan kemudian, pak. Mereka semua berlutut tidak mampu menahan tekanan. 800 pemuda berlutut. Gemuruh. 1008 Undings, semuanya muncul di hadapan para jenius, memandangi mereka. Saya tidak akan menerima ini. Saya tidak akan menerima ini. Di antara kelompok yang berlutut, pemuda bermata 3 itu membanting tinjunya ke tanah, otot-ototnya bergerak-gerak seperti cacing tanah, memaksa kepalanya ke atas dan meraung. Idiot! Dari 1008 Undings, raksasa lapis baja skala itu memandang dingin ke arah pemuda bermata 3 itu. Pada saat ini, sebuah suara dari kejauhan yang melamun bergema, jika seseorang tidak menerima atau meragukan aturan dari sistem jagat maya, seseorang dapat memilih untuk tidak bergabung dengan perusahaan jagat maya kita, perusahaan jagat maya kita tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Suara itu bergema di seluruh negeri dan langit, membuat ekspresi dari 800 orang jenius yang berlutut berubah. Itu terlalu brutal. Berdiri di samping, Luo Feng, Safa Gerong Jun, Dewa Kematian Bolan dan 200 lainnya semuanya terkejut. Dia sebenarnya menjawab seperti itu. Luo Feng sangat terkejut. 800 jenius tidak berani percaya, pemuda bermata 3 juga memiliki ekspresi tidak percaya, benar, mereka semua benar-benar jenius sejati, di negara semesta mereka nomor 1. Selalu duduk tinggi di atas tumpuan, bahkan para pemimpin negara alam semesta sangat menghormatinya, pendapatnya dihormati oleh banyak orang. Dari sudut pandang pemuda itu, aturan ini hanya sombong, permintaannya seharusnya bisa dipenuhi, namun jawaban perusahaan jagat maya sesederhana itu.
Jika Anda tidak setuju, tinggalkan saja, tidak ada yang memaksa Anda untuk bergabung. Sesederhana itu. Sangat bodoh. Di antara 1008 undings, seorang pria berambut hitam panjang yang tak pernah mati, memandangi 800 orang yang berlutut, berkata dengan dingin, eselon atas perusahaan alam semesta virtual membuat aturan dan keputusan, apakah menurut Anda kecil benar-benar dapat mengubahnya? Kamu benar-benar di depan dirimu sendiri. Jika itu adalah dewa kematian berandal bolan yang membuat opini, mungkin itu akan diperhatikan. Tapi itu hanya karena dia sudah lama dianggap sebagai orang yang memasuki area rahasia primal, anggota area rahasia primal. Seorang lelaki tua berjubah putih tertutup sisik perak memandang pemuda bermata tiga, adapun Anda, hanya lapisan luar inti, bagaimana Anda berani menolak? Anak kecil, ingat. Anda mungkin jenius paling elit di negara semesta Anda, namun di perusahaan jagat maya, mereka mengatur kompetisi jenius tingkat bintang setiap 10.000 tahun, dan kompetisi jenius tingkat alam semesta. Di dalam perusahaan jagat maya, ada jenius yang tak terhitung jumlahnya, yang kuat banyak seperti angin. Kalian semua harus tetap rendah hati, itu lebih cocok untuk Anda. Melawan keputusan eselon atas adalah kesalahan besar. 1008 undings, semuanya sangat jelas bahwa ini semua adalah jenius yang sangat berbakat, namun orang jenius biasanya memiliki harga diri, masalah temperamen. Dan jalan menuju puncak kekuatan sangat panjang dan membosankan, jika seseorang selalu menyimpan kebanggaan semacam ini, akan sangat mudah untuk jatuh, oleh karena itu menjatuhkan mereka kembali dengan keras adalah hal yang baik. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825. Luo Feng dan Rong Jun duduk di kursi, sedangkan untuk tiga lainnya, mereka semua tersingkir dalam 3 duel ronde. Sebelumnya, aku masih sedikit bangga, bagaimanapun pemandangan itu sebelumnya. Aku mengerti sekarang, di mata perusahaan jagat maya, kita hanyalah beberapa bibit yang mereka serap. Luo Feng menggelengkan kepalanya, perusahaan jagat maya itu sendiri telah mengumpulkan banyak orang jenius. Posisinya tidak sama, tentu saja kata-kata dan opini kita penting di level yang berbeda juga. Savagi berkata dengan lembut, 4 area rahasia adalah cara alam semesta virtual untuk membedakan anggotanya. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan abadi itu sebelumnya? Mungkin hanya pendapat dewa kematian bolan yang akan mendapatkan pengakuan. Luo Feng mengangguk. Area rahasia utama, daftar nama sangat pendek. Savagi berkata, perusahaan alam semesta virtual, kekuatan yang sangat besar, jumlah penguasa sektor di area rahasia utama, ku dengar hanya ada 100. 100? Luo Feng sangat terkejut. Tuan sektor memiliki masa hidup yang panjang, bahkan di negara semesta Ganwu, tuan sektor melebihi 1 juta, dan perusahaan alam semesta virtual yang 100 hingga 1000 kali lebih kuat dan lebih besar. Berapa banyak tuan sektor yang mereka miliki? Dan jumlah penguasa sektor yang memasuki area rahasia utama hanya berjumlah 100. Jadi, kamu harus mengerti betapa istimewanya area rahasia utama yang menyerap 2 anggota ini. Savagi berbicara, area rahasia utama, sebagai inti dari level internal perusahaan jagat maya, seperti dewa kematian bolan, meskipun dia hanya level bintang atau kemudian level alam semesta, posisinya masih sangat tinggi, bahkan kaisar kerajaan Gunung Naga Hitam tidak bisa menandingi dia. HM? Luo Feng tercengang. Posisi anggota area rahasia utama, lebih tinggi dari kaisar kerajaan Gunung Naga Hitam? Baik. Tuan sektor di area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual hanya 100. Seseorang dapat dengan mudah melihat betapa istimewanya menjadi anggota. Menjadi lebih tinggi dari kaisar di medan bintang tidaklah aneh. Juga, ku dengar, para anggota memiliki pengawal khusus. Savagi berbicara, pemimpin penjaga adalah seorang yang abadi, dan di dalam penjaga ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain. Tidak peduli seberapa tenang Luo Feng, dia tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata terbelalak. Sial! Apakah itu benar? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi kehilangan ketenangannya. Anggota dari area rahasia utama yang memiliki penjaga tidaklah aneh, namun pemimpin dari penjaga itu sebenarnya adalah seorang yang abadi. Ini terlalu menakutkan. Jangan kaget, perusahaan jagat maya, sebagai salah satu dari 5 leviatan terhebat, bahkan undings, di perusahaan jagat maya, banyak yang kebanyakan hanya berada di area rahasia permulaan absolut. Hanya dari posisi mereka jauh lebih rendah. Savagi berbicara, Anda harus mengerti betapa berharganya dan tinggi posisi menjadi anggota dari area rahasia utama, siapapun dari mereka, adalah elit yang sangat penting di perusahaan, hanya sumber daya yang dihabiskan untuk mereka, jika diubah menjadi uang tunai, adalah jumlah yang sangat luar biasa. Luo Feng benar-benar tercengang. Bab 435. Ketika Luo Feng kembali ke kamarnya, dia masih terganggu, butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Savagi Rongjun itu, bagaimana dia bisa tahu banyak? Luo Feng berpikir, dia sebenarnya tahu sedikit tentang 4 area rahasia perusahaan jagat maya, sepertinya latar belakangnya tidak sesederhana itu. 2 dari alam semesta Ganwu yang berhasil mencapai 1000 teratas, Luo Feng dan Rong Jun berasal dari bidang bintang mereka sendiri. Meskipun mereka sepertinya tidak memiliki latar belakang sama sekali. Sebenarnya, Luo Feng mewarisi ajaran Yunmo Planet dan juga binatang bertanduk emas. Dan Savagi Rong Jun, identitas dan latar belakang aslinya, jelas tidak sesederhana itu. Di bumi, halaman Westlake kota yang Shou, di dalam kastil. Duduk di ruang teh, menuangkan segelas teh dan menyesapnya, kesadarannya berkomunikasi dengan Babata, ada apa dengan 4 area rahasia perusahaan jagat maya?
Luo Feng memberitahu Babata semua yang baru saja dia dengar dari Rong Jun, memberitahunya aturan duel juga tentang apa yang terjadi di alun-alun. Kelompok idiot itu, mereka benar-benar berani meragukan sistem perusahaan jagat maya. Ya dewa, otak mereka pasti dibanjiri air. Sistem alam semesta maya adalah eksistensi transendental yang bisa meniru hukum asal-usul. Seru Babata. Oh, Luo Feng menyadari. Babata jelas berdiri di sisi sistem jagat maya. HM, Savage Rong Jun itu mengatakan hal yang benar. Anggota area rahasia utama memiliki posisi yang sangat tinggi. Babata berkata, kepada perusahaan jagat maya, untuk dapat memasuki area rahasia utama, ini adalah para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta, oleh karena itu mereka rela mengeluarkan banyak harta dan kekayaan untuk memelihara mereka. Berapa banyak? Apakah itu sebesar kekayaan guruku? Luo Feng bertanya. Luo Feng, kamu harus memahami satu hal. Babata berkata dengan serius, gurumu benar-benar abadi yang sangat kuat, bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepalanya di depannya. Namun, gurumu, dibandingkan dengan negara semesta Ganwu, adalah level yang sangat berbeda. Luo Feng mengangguk. Pemimpin negara semesta Ganwu, itu adalah makhluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun, menciptakan dan membuka seluruh negara alam semesta. Pemimpin negara Ganwu Universe, harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan virtual universe. Babata berkata, 1008 negara semesta, siapa yang berani menyinggung negara alam semesta virtual? Itu kekuatan besar yang sebenarnya. Eksistensi yang sangat kuat, mengasuh para jenius di bidang rahasia utama, mereka memiliki rencana yang sangat ketat, jumlah yang sangat kecil dan menyedihkan, kekayaan yang sebenarnya mereka habiskan. Menurutmu apakah kekayaan gurumu bisa dibandingkan dengan itu? Luo Feng diam. Visi Anda harus lebih luas. Lihat lebih jauh, jangan membatasi diri Anda pada kerajaan Gunung Naga Hitam, atau negara-negara alam semesta, tetapi lihat ke seluruh alam semesta. Sebenarnya aku sudah tahu, sejak hari di mana kamu berhasil memiliki binatang bertanduk emas, jalanmu akan lebih jauh dan lebih cerah daripada jalan gurumu. Babata berkata, tentu saja, dari apa yang saya tahu, masuk ke wilayah rahasia primal bukanlah akhir dari itu, tetapi disertai dengan banyak persaingan. Yang lemah akan diusir, dan mereka yang berada di area rahasia awal absolut, para jenius absolut di dalamnya mungkin naik ke area rahasia utama. Karenanya, untuk menikmati sumber daya tertinggi, Anda harus terus bekerja keras. Karena di masa depan, akan ada sejumlah besar orang jenius yang mengincar posisi Anda, saat Anda rileks, orang lain mungkin akan menyusul. Luo Feng bisa merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Antisipasi. Ya, itulah kehidupan yang dia inginkan, kebangkitan yang kuat sementara yang lemah jatuh, sesederhana itu. Babata, aku tidak terlalu mengerti sekarang, anggota primal area, hanya level bintang, mereka bisa mendapatkan penjaga, dan pemimpin penjaga adalah seorang yang abadi. Luo Feng berkata, tidak peduli bagaimana itu abadi yang hebat. Ya, abadi itu bagus. Kata Babata. Bagaimanapun anggota wilayah utama juga merupakan makhluk agung itu sendiri. Luo Feng, saya akan menjelaskannya kepadamu seperti ini, Babata berkata, apa yang menentukan tingkat posisi, bukan hanya kekuatan saja, itu tergantung pada banyak faktor. Seperti divisi bisnis perusahaan jagat maya, beberapa jenius atau investor bisnis, kekuatan mereka mungkin sangat rendah, namun mereka masih menikmati posisi yang sangat tinggi, sama seperti jenius investor di jagat raya ban pertama, Feite, dia berinvestasi dengan luar biasa sejumlah kekayaan, meskipun kekuatannya mungkin lemah, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk merawat dan melindunginya. Luo Feng kaget. Logika yang sama. Sama seperti dewa kematian Bolan itu, benar, dia sangat lemah sekarang. Tapi Anda harus mengerti, dia benar-benar jenius, puncak dari umat manusia dalam 1 triliun tahun. Satu hanya muncul setiap triliun tahun atau lebih. Dan 1 triliun tahun sama dengan rentang hidup seorang penguasa sektor, 1008 negara semesta, setiap negara semesta memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Anda menghitung, berapa banyak penguasa sektor yang diproduksi oleh seluruh umat manusia selama 1 triliun tahun? Luo Feng menahan napas. Dewa kematian Bolan itu, dalam hal nilai, posisi, hanya bisa dibayangkan. Setiap orang yang memasuki area rahasia primal adalah semua elit terpenting dari perusahaan jagat maya. Itu akar mereka. Babata berseru, pemahaman tentang hukum asal, paling mudah selama tahap penguasa sektor. Dan selama tahap tingkat bintang yang sulit, Dewa kematian Bolan sudah memiliki tingkat pemahaman hukum ruang angkasa yang begitu tinggi, pikirkanlah, seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Tidak diragukan lagi. Selama dia tidak mati. Dalam hukum asal luar angkasa itu sendiri, dia pasti akan melebihi gurumu. Selama dia menjadi abadi, dia akan menjadi puncak bahkan di antara yang lain, hampir tak terkalahkan. Babata berseru, dan undang-undang asal ruang angkasa, sebagai salah satu dari 2 hukum asal yang paling sulit, jika dia bisa menjadi abadi, itu akan menakutkan. Kamu harus ingat, bahkan di antara undings, perbedaannya sangat besar, oleh karena itu penguasa sektor waktu memiliki ambisi seperti itu. Namun dia tidak berhasil, jika dia berhasil, dan menjadi abadi. Kekuatannya akan dekat dengan gurumu. Tentu saja. Inti perusahaan jagat maya dipisahkan menjadi 4 area rahasia. Dari tinggi ke rendah, primal, awal absolut, surga dan daratan, fase awal. Banyak undings berada di area rahasia awal absolut, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, jika Anda bisa memasuki area rahasia awal absolut, itu akan dianggap sudah sukses.
Terlebih lagi, tugas terpenting Anda saat ini adalah mengalahkan lawan pertama Anda Wu Teweisike. Luo Feng mengangkat cangkir tehnya dan meminum semuanya. Wu Teweisike, itu adalah lawannya besok. Fajar hari kedua. Plaza, 1000 orang jenius berkumpul. Luo Feng bercampur dalam kerumunan, melihat pemuda bermata tiga tinggi di kejauhan. Tiga mata itu suram, jelas pukulan yang dideritanya kemarin sangat besar. Tuan Ksatria. 1008 yang abadi membungkuk dengan hormat. HM. Di udara jauh di kejauhan, pria bersisik ungu lapis baja hijau itu mengangguk, lalu berbalik untuk melihat 1000 pemuda, berbicara, hari ini adalah hari yang baik, kami akan, dalam satu hari memilih 100 teratas, 10 teratas, dan 1 dan 2 dari 1000 orang Anda. Apakah kalian semua siap? Maka pertempuran akan dimulai sekarang. Pria berskala ungu lapis baja hijau mengamati kerumunan, dengan lambaian tangannya, 100 arena besar muncul di atas alun-alun, di sisi setiap arena, jaring hitam menutupi dan mengelilingi mereka. Secara bersamaan, Rongjun, Jialai 11 DLL dan 200 pemuda diangkut ke arena. Setiap arena memiliki 2 orang. Segera para undings, bersama dengan peserta yang tidak lolos, semua berbalik untuk menyaksikan pertarungan Dewa Kematian Bolan. Di salah satu arena, adalah Luo Feng dan Wu Teweisike. Arena putih perak, memiliki luas 10 km persegi, jaring hitam menutupi seluruh arena. Orang gila Luo Feng, dari Kerajaan Gunung Naga Hitam Negara Semesta Ganwu, peringkat di ruang pelatihan 3, menampilkan kegilaan dengan ketenangan ekstrim, karena itulah namanya. Seorang pemuda kurus dengan bibir hitam total menatap Luo Feng di kejauhan dengan dingin, berteriak, pangkat saya di ruang pelatihan adalah 113, saya akan memberitahu Anda, bahwa ruang pelatihan tidak berarti apa-apa. Hentikan omong kosong itu. Membawa tongkat panjang berwarna keemasan di punggungnya, Luo Feng berdiri di atas pesawat awan gelap dan melayang di udara yang jauh sambil berteriak kembali. Sangat baik. Pemuda kurus tersenyum, aku akan membereskanmu dan aku akan bisa memasuki wilayah rahasia surga dan tanah. Kemudian saya akan menyelesaikan yang lain dan saya akan memasuki area awal mutlak. Hembusan angin bertiup, pemuda kurus menjadi embusan angin dan menuju Luo Feng, tampaknya lambat tapi sebenarnya sangat cepat. Luo Feng berdiri di atas pesawat awan gelap dan mengamati lawannya dari udara, detail lawannya berkelebat di benaknya, Wu Teweisike, julukan Gale, menggunakan senjata energi genetik level 5 pedang bayangan kosong, selama pertempuran pedangnya. Bergerak sangat cepat, bercampur dalam angin kencang, sangat ganas dan cepat, sulit diblokir. Pergi dan mati. Mata pemuda kurus itu berbinar. Siu. 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 Awalnya angin seperti pemuda kurus tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, secara bersamaan bilah bayangan void di tangannya menjadi angin kencang yang menelan, bilah tak berujung berkumpul bersama untuk membentuk angin gila yang menelan segalanya, tarian bilah angin gila ini bahkan mengelilingi Luo Feng, memungkinkannya tidak ada ruang untuk menghindar. HMPH. Luo Feng mendengus. Berdiri di atas pesawat awan gelap dan tiba-tiba menjadi jejak misterius. Dalam tarian angin pedang yang tampak luar biasa itu, dia menemukan celah untuk lolos, meninggalkan 9 gambar di belakang, menyebabkan ekspresi pemuda kurus berubah. Dia bahkan bisa lolos dari ini, informasi tentang 9 utas ini memang menakutkan. Pada saat Luo Feng mengambil untuk menghindari serangan, tongkat panjang emas gelap di punggungnya menembakkan 5 cahaya keemasan, membentuk 5 bilah emas di udara tengah. Pergilah. Luo Feng menatap lawannya dengan dingin, seolah-olah sedang menatap orang mati. Dengan aliran energi emas melilitnya, 5 cahaya emas menjadi seperti 5 naga emas yang meraung menuju pusat tarian angin pedang, pemuda kurus. Pergi dan mati. Ekspresi pemuda kurus itu meronta, matanya dipenuhi rasa kerinduan. Siu. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya putih. Cahaya putih itu segera menembus jarak 100 m, hampir mencapai Luo Feng, bahkan lebih cepat dari pelangi emas. Ekspresi Luo Feng berubah, dengan cepat mengandalkan kecepatan cepat pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindar dan secara bersamaan melepaskan 16 perisai.